Jika kita mendengar tentang hilirisasi, Pak, kita tuh selalu agak lebih banyak mendengar mengenai nikel gitu ya. Ya, jadi memang ya ada sedikit economic added value yang luar biasa ditambahkan dengan hilirisasi nikel gitu ya. Apakah Anda merasa pada saat di pemerintahan Jokowi gitu ya, pemerintah Pak Jokowi, bauksit itu belum terlalu menjadi prioritas utama dalam hilirisasi atau bagaimana? Ataukah Anda optimistis di pemerintahan Pak Prabowo ini juga nanti ada kemerataan dari masing-masing raw commodities untuk hilirisasi ke depannya? Biasanya mungkin ya, pola pemikiran pemerintah bukan berarti salah ya. Tapi mungkin ada skala prioritas. Oke, skala Karena prioritas. ya skala prioritas pertama nikel dulu yang digenjot yang kira-kira BEP-nya cepat. Oke. Terus kedua turunan nikel ini kan panjang. Betul. Artinya ini bisa dengan tingkatan tertentu value yang dibutuhkan nggak terlalu tinggi. Maka itu dulu. Kalau bauksit tiba-tiba bisa kaget. Karena bauksit itu untuk 2 juta Prosesnya ton. luar biasa panjang. 1,2 miliar US dollar. Dan tanah yang dibutuhkan hampir 1,300 sampai 1.400 hektar. Oke. Sehingga besar sekali. Kalau nikel mungkin lokasinya lebih sedikit. Tapi competitive wise advantage kita secara natural, endowment di Indonesia sendiri, bauksit itu reserve-nya juga besar ya Pak? Besar. Hampir 3 miliar lah. Hampir 3 miliar. Jadi kan gini, kita juga kejar-kejaran dengan waktu Mbak. Kenapa saya bilang kejar-kejaran dengan waktu? Bauksit ini sekarang jadi komoditas utama untuk alumina. Alumina untuk aluminium. Apakah nanti ke depan ada penemuan-penemuan lain? Bisa saja. Bauksit sudah tidak akan dipakai. Nah ini kan juga, sekarang nikel juga kan terus berkembang teknologinya. Sampai ke dalam-dalamnya lihat, oh ternyata dibutuhkannya nggak seperti ini. Baterai itu nggak perlu ini misalnya. Debatable kan itu. Nah ini juga momentum ini harusnya kita gunakan. Maka kita mengusulkan hilirisasi itu kita siap gerak. Dan kelihatannya Pak Prabowo akan mengusung itu sebagai tujuan utama hilirisasi. Cuman yang mungkin kita ingin sampaikan kepada pemerintah baru, mari kita duduk bersama untuk menselaraskan ini semua. Agar ini bisa berjalan seiring. Misalnya apakah kalau memang kesulitannya itu di pendanaan dan sindikasi bank lokal tidak mampu untuk bisa mengejawantakan itu, ya bisa dengan cara kita melepas ekspor. Dengan melepas ekspor bukan berarti hilirisasi akan gagal, enggak. Tapi seiring. Sehingga pada saatnya itu menjadi equity. Nah dari equity itulah nanti selektif untuk yang bisa mendapatkan harus kita tender, harus kita bidding. Siapa yang mau memerlukan berapa besar Anda mau masukkan equity untuk ini. Dan yang kecil bisa bergabung untuk menjadi besar. Karena apa? Tidak mungkin setiap perusahaan diminta fakta integritas untuk buat smelter yang 1,2 miliar US dollar. Equity-nya berapa persen? Ini kan juga masalah. Jadi skala prioritas ya Pak ya, memang argumentasinya adalah itu. Tapi kan semakin lanjutnya hilirisasi nanti perlamaan juga bauksit juga akan semakin berkembang. Saya kira potensial luar ke depan biasa, saya kira sangat bagus. Sehingga hanya komitmen pemerintah untuk mengusung ini agar kita bisa berjalan bersama-sama pengusaha. Betul. Saya kira itu. Pak, SDM kemarin sempat bilang mau siapkan indeks bauksit. Nah itu kira-kira menurut Anda seperti apa pandangan Anda? Dan kedua adalah kemarin saya sempat berbicara dengan Pak Singgih gitu ya, Pak Singgih Widakdo. Mengusulkan kalau bisa SDM ini dibagi menjadi 2 kementerian. Satu Kementerian Energi Petrokimia dan juga Kementerian Mineral dan Batubara gitu, kata kayak gitu. Nah saya ingin minta tanggapan Anda. Ya, saya sebetulnya tidak mau terlalu jauh ke sana ya, kalau soal nomenklatur terhadap kementerian ya. Tapi paling tidak sebetulnya apa yang sekarang ada itu saya kira sudah cukup untuk bisa mensupport khususnya komoditas pertambangan. Nah, mineral itu sendiri sudah ada dan sekarang sebetulnya masalahnya adalah HPM. Kami ini kan pengusaha tambang itu kan menjual tambangnya itu kepada smelter. Kalau tambangnya itu sedikit, artinya smelternya sedikit, penambangnya banyak, maka terjadi supply demand. Nah, kalau tidak ditetapkan, ada HPM itu sudah ditetapkan, tapi tidak diikuti oleh pabrik. Sehingga kita selalu merugi. Karena ya daripada nggak dijual, lebih bagus saya jual. Tapi kalau dengan adanya ekspor beda. Kita ada jatah yang untuk dalam negeri, ada yang jatah untuk ekspor. Tapi kalau dulu kan dibuka ekspor untuk semua. Kalau sekarang saran kami dari asosiasi tidak demikian. Maka kita harus pilah-pilah benar konsorsiumnya siapa, kelompoknya siapa saja yang bergabung untuk bisa mendapatkan akses bahwa akhirnya dia harus membangun pabrik. Membangun pemurnian atau smelter, ini kan istilah banyak. Jadi sebenarnya masalah nomenklatur Anda tidak ingin terlalu jauh, tapi dia sudah cukup mumpuni ke depannya. Menurut saya sih sekarang udah jalan. Kalau soal ada hal-hal yang kurang, ini kan soalnya ada 2 Mbak. Ada izin yang dikeluarkan oleh perindustrian, jadi smelter yang dikeluarkan oleh perindustrian, ada smelter yang dikeluarkan oleh SDM. Nah kalau dia sekarang SDM membuat peraturan HPM,
belum tentu diikuti oleh yang perindustrian. Karena apa? Ini induk semangnya SDM. Nah, apakah itu nanti ada sinkronisasi antara perindustrian dengan SDM? Menarik itu soal hal lain ya. Tapi kalau nomenklatur itu saya mungkin bukan ahlinya. Itu notes dari Pak Ronald ya. Saya kira Pak, itu. Indeks bauksit gimana dong Pak berarti? Oke nggak nih Pak? Oke, saya kira dengan adanya Fed sekarang mempertahankan 5,25 sampai 5 ya. Dan itu masih yang lama kalau nggak salah. Buktinya nilai tukar dolar agak menguat ya. Sehingga ya dampak positif itu kita harapkan terus. Apalagi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor sudah sedemikian kuat. Adanya pemilihan sekarang dan sudah menjadi keputusan, maka kita harus dukung. Sebagai bangsa dan yang baik kan harusnya mendukung. Tentu ya Pak ya. Saya kira itu. Agar semakin berjaya lagi ya Pak ya ekonomi Indonesia. Beragam komoditasnya akan menjadi juara.